Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Anugrah Bramantia, NPM saya 25120046. Apa itu HRIS? HRIS adalah program komputer yang mengatur tata kelola manajemen SDM untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau decision support system. Setiap perusahaan, sekecil atau sebesar apapun, butuh data nyata agar manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat. Data ini dikelola dalam sebuah sistem yang disebut HRIS atau Human Resource Information System. Sistem ini biasanya menyatu dalam sistem yang lebih besar yang disebut ERP atau Enterprise Resource Planning. Keunggulannya apa sih? HRIS mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi ke dalam satu basis data universal. Inilah yang membuat HRIS unik. Ia menghubungkan modul keuangan dengan modul SDM secara fleksibel namun tetap patuh pada aturan perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik informasi yang berkualitas itu bagaimana sih? Data dalam HRIS tidak boleh sembarangan. Seorang manajer butuh informasi yang memenuhi 5 syarat utama agar keputusannya akurat. Yang pertama, timely atau tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan, bukan sesudahnya. Yang kedua, akurat. Data harus benar dan tidak ada kesalahan hitung. Yang ketiga, ada konkis atau ringkas. Informasi padat, langsung pada intinya, tidak bertele-tele. Selanjutnya, ada relevan. Hanya memberikan data yang memang dibutuhkan. Yang kelima, ada komplit atau lengkap. Tidak ada bagian yang tersembunyi. Selanjutnya, 4 fungsi utama HRIS. Dalam operasional sehari-hari, HRIS menjalankan 4 kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Di sini membantu menyaring pegawai baru dan memastikan kebijakan perusahaan sesuai dengan aturan pemerintahan yang terbaru. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini mengatur jadwal dan program untuk meningkatkan skill karyawan selama mereka bekerja. Selanjutnya ada manajemen data. Nah, di sini menjadi gudang besar yang menyimpan dan memproses semua profil pegawai. Selanjutnya ada penghentian dan administrasi tunjangan. Di sini itu mengurus paket tunjangan saat masih bekerja hingga urusan pensiun bagi mantan pegawai. Selanjutnya ada model HRIS. Ada input, database, dan output. HRIS bekerja melalui sebuah siklus. Yang pertama ada subsistem input atau sumber data. Di sini ada 3 pintu masuk data dalam HRIS. Yang pertama, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data keuangan dan non-keuangan personil. Selanjutnya ada penelitian SDM. Data dari proyek khusus seperti analisis jabatan dan evaluasi keluhan atau studi suksesi, atau bisa dibilang siapa yang akan menjadi pimpinan selanjutnya. Selanjutnya ada intelijen SDM, informasi dari luar perusahaan yang meliputi soal pemerintahan, yang berisikan soal peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada pemasok, di sini berisikan info dari asuransi atau agen penyalur tenaga kerja. Selanjutnya ada serikat pekerja untuk mengatur kontrak kerja. Selanjutnya ada masyarakat global dan keuangan. Di sini membahas soal kondisi ekonomi dan fasilitas lokal seperti rumah atau sekolah. Selanjutnya ada pesaing, di mana memantau praktik personalia pesaing agar kita tidak kalah saing dalam merekrut bakat. Selanjutnya ada database. Semua input tadi dimasukkan dalam basis data yang dirancang khusus. Isinya bukan cuma soal pegawai kita, tapi juga organisasi luar yang mempengaruhi arus karyawan. Selanjutnya ada subsistem output atau hasil pengelolaan data. Hasil akhir yang bisa dilihat manajer ada 6 laporan. Yang pertama, perencanaan kerja, analisis turnover atau keluar masuknya karyawan, dan anggaran.
Yang kedua ada perekrutan, berisikan informasi pasar, kerja, dan jadwal wawancara. Yang ketiga ada manajemen angkatan kerja, berisikan laporan pelatihan, penilaian kinerja, dan jenjang karir. Yang keempat ada tunjangan, yaitu urusan gaji, bonus, dan jam kerja. Yang kelima ada benefit atau manfaat tambahan seperti dana pensiun. Nah, di sini berbeda dengan gaji dan insentif kinerja. Yang keenam ada pelapor lingkungan, berisikan sebuah catatan kecelakaan kerja, keluhan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima yaitu peran HRD atau Human Resource Department. Siapa yang bertanggung jawab menjalankan ini? Tentu saja departemen atau HRD. Ada 8 pilar yang mereka kelola. Yang pertama, seleksi dan perekrutan, menetapkan the right person in the right place dengan psikotes dan interview. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan, menjaga kualitas SDM agar kemampuannya terus meningkat. Yang ketiga, ada kompensasi dan benefit, menyusun strategi gaji berdasarkan kondisi pasar. Yang keempat, ada manajemen kinerja. Di sini memantau apakah kerja karyawan sudah sesuai dengan standar organisasi. Yang kelima, ada perencanaan karir, yaitu mengatur jalur karir karyawan, bisa vertikal seperti naik jabatan atau horizontal seperti pindah divisi. Hubungan karyawan menjadi PR internal untuk menyerap aspirasi pegawai. Selanjutnya ada separation management, yaitu mengelola proses saat karyawan berhenti, baik pensiun normal maupun PHK. Yang ke-8 ada administrasi personalia dan HRIS. Pendukung fungsi lain seperti urusan absen, cuti, dan payroll. Jadi, kesimpulannya, HRIS adalah sistem berbasis komputer yang vital. Ia bukan sekedar aplikasi, tapi jantung organisasi yang mengatur manusia mulai dari masuk, berkembang, hingga masa pensiun. Dengan model input dan output yang jelas, HRIS memastikan perusahaan bekerja efisien dan kompetitif.